Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Partiwi Fadil dari Bisnis Manajemen Bina Nusantara Online Learning. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Peran tokoh agama dalam mediasi konflik dan pembangunan perdamaian. Latar belakang. Agama seringkali disalahgunakan sebagai katalisator konflik, menjadi sumber perpecahan dan bahkan pembenaran bagi kekerasan. Berbagai konflik, baik yang berskala lokal maupun internasional, kerap memiliki dimensi identitas keagamaan yang kental. Di sisi lain, semua agama besar di dunia pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai universal tentang kasih sayang, toleransi, keadilan, dan perdamaian. Ajaran-ajaran ini jika dipahami dan diterapkan dengan benar, justru menjadi fondasi terkuat untuk membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Fenomena dualistik inilah yang menempatkan tokoh agama dalam posisi yang unik, yaitu sebagai subjek sekaligus objek dari sebuah konflik. Tokoh agama dapat menjembatani komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik, mendorong dialog yang konstruktif dan memecah kebuntuan yang terjadi akibat prasangka dan misinformasi. Rumusan masalah. Bagaimana strategi yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan peran dan otoritas oleh oknum tokoh agama agar tidak menjadi pemicu konflik, melainkan agen perdamaian. Juga bagaimana program pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat dirancang untuk membekali tokoh agama dengan keterampilan mediasi yang memadai dan sistematis. Hasil observasi. Yang pertama, tokoh agama dapat menciptakan ruang aman bagi pihak-pihak yang bertikai dengan cara bertemu dan berbicara kepada kedua pihak dengan adanya otoritas moral tersebut. Tak bisa dipungkiri mereka dapat membantu meredam ketegangan dan menyokong komunikasi yang lebih konstruktif. Yang kedua, tokoh agama juga dapat menyebarkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan rekonsiliasi, yang dimana sangat efektif dalam mengubah pola pikir masyarakat dalam menghindari pertikaian yang kerap terjadi di lingkungan bermasyarakat. Dan yang terakhir, tokoh agama juga mempunyai kepercayaan yang tinggi dari masyarakat karena dapat menjembatani kesenjangan antara kelompok yang berbeda sehingga mereka dapat memobilisasi pengikutnya untuk mendukung inisiatif perdamaian dan membantu proses rekonsiliasi di segala tingkat terutama grassroots. Ada beberapa solusi. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tokoh agama tentang mediasi konflik, resolusi konflik, dan pembangunan perdamaian. Yang kedua, pembangunan kurikulum. Mengembangkan kurikulum pendidikan agama yang mencakup materi tentang mediasi konflik, juga pembangunan perdamaian. Oke, next. Solusi yang ketiga yaitu mekanisme pengawasan. Membangun mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh oknum tokoh agama. Dan yang terakhir, yang keempat, dukungan pemerintah. Mendapat dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan peran tokoh agama dalam memediasi konflik dan pembangunan perdamaian. Refleksi pribadi, tahapan implementasi wawancara memberikan temuan mendalam bagi saya. Kami tidak hanya mencatat transkrip, tetapi juga merefleksikan bagaimana otoritas moral tokoh agama secara nyata mampu mendinginkan suasana konflik. Contohnya, saat seorang ulama bercerita tentang penggunaan kutipan kitab suci untuk menyentuh hati pihak yang berselisih, kami merefleksikan bahwa solusi konflik yang berkelanjutan harus mengintegrasikan dimensi spiritual, bukan hanya hukum. Akhir sudah video presentasi yang saya buat untuk exam materi agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.